Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam kegiatan belajar berhitung di kelas 3. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang pembagian bilangan. Mari kita belajar bersama-sama. Apa itu pembagian? Pembagian dapat kita artikan sebagai pengurangan berulang sampai habis. Untuk lebih memahaminya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Berikut ini adalah contoh yang pertama. Ibu memiliki 18 bibit tanaman. Ibu membagikannya kepada 3 tetangga. Berapa bibit tanaman yang diterima setiap orang? Untuk menyelesaikannya, kita lihat pada soal bahwa ibu memiliki 18 bibit tanaman. Lalu ibu mau membagikan bibit tersebut kepada 3 orang. Maka kita dapat menulisnya 18 dibagi 3. Untuk mengetahui hasilnya, kita ingat tadi pengertian dari pembagian adalah pengurangan sampai habis. Maka di sini caranya 18 dikurangi 3 sampai habis. 18 dikurangi 3, sisanya adalah 15. Karena masih tersisa, kita kurangi 3 lagi. 15 dikurangi 3, hasilnya 12. Masih ada sisa 12, kita kurangi 3 lagi. Sisa 9. Masih ada, kita kurangi lagi 3, sisa 6. Kurangi 3, sisa 3. Kurangi 3, sisa 0 atau habis. Maka kita dapat menghitung berapa banyak atau berapa kali dikurangi 3-nya. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena dikurangi 3 sebanyak 6 kali, maka 18 dibagi 3 adalah 6. Ya, dapat kita simpulkan ya, 18 dibagi 3 hasilnya 6. Berikut ini adalah contoh yang kedua. Ayah memiliki 20 ekor ayam. Ayah memasukkannya ke dalam 4 buah kandang. Berapa ekor ayam yang ada di setiap kandang? Kita lihat di soal bahwa ayah memiliki 20 ekor ayam. Dimasukkan ke dalam 4 buah kandang. Dimasukkan itu sama saja dengan dibagi ke dalam 4 buah kandang. Jadi dapat kita tulis 20 dibagi 4. Sama dengan kita kurangi sampai habis. 20 dikurangi 4, sisa 16. Masih tersisa ya, maka kita kurangi lagi. Dikurangi 4, tersisa 12. Dikurangi 4 lagi, sisa 8. Masih ada sisa ya, berarti kita kurangi lagi, masih belum habis. Dikurangi 4, tersisa 4. Kita kurangi 4 lagi, sisa 0 atau habis. Berarti kita dapat menyimpulkan kita kurangi sebanyak berapa kali ya? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. Nah, 20 dibagi 4 sama dengan 5.
Agar lebih memahaminya, mari kita simak contoh yang ketiga. Adik memiliki permen sebanyak 50 buah. Adik ingin memasukkan permen tersebut ke dalam 5 buah toples. Isi masing-masing toples adalah titik-titik permen. Untuk menjawabnya, maka kita perhatikan di dalam soal bahwa adik memiliki 50 buah permen dan ingin dimasukkan atau dibagi ke dalam 5 buah toples. Berarti kita dapat menulisnya 50 dibagi 5 sama dengan cara dikurangi sampai habis ya. Maka 50 dikurangi 5, berapa 50 dikurangi 5? 50 dikurangi 5, sisanya adalah 45. Masih tersisa, maka kita akan kurangi sampai habis. Dikurangi 5 lagi, sisa 40. Dikurangi 5, sisa 35. Dikurangi 5, sisa 30. Dikurangi 5, sisa 25, dikurangi 5 lagi, sisa 20. Apakah sudah habis di sini? Belum, maka kita kurangi lagi. Dikurangi 5 sama dengan sisa 15. Dikurangi 5, sisa 10. Dikurangi 5, sisa 5. Dikurangi 5, sisa 0. Berarti sudah habis. Maka kita hitung sama-sama berapa kali dikuranginya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti hasilnya adalah 10. Nah, dapat kita simpulkan bahwa 50 dibagi 5 hasilnya adalah 10. Agar lebih memahaminya, kalian coba mengerjakan latihan berikut ini. Soal pertama, soal kedua, dan soal ketiga. Selamat mengerjakan. Sekarang, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? 54 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Bagaimana ya cara mendapatkan hasilnya? Apakah dengan cara seperti ini? 54 dikurangi 2 sampai habis dan ketemu hasilnya 27. Nah, kalau cara seperti ini terlalu panjang ya anak-anak. Jadi, untuk bilangan yang besar, puluhan, ataupun ratusan dan ribuan, kita tidak dapat menggunakan cara yang pertama, yaitu mengurangi sampai habis. Tetapi, kita dapat menggunakan cara yang lain. Maka, mari kita perhatikan cara yang berikutnya. Untuk bilangan yang besar seperti puluhan, ratusan, ribuan, dan bilangan besar lainnya, kita tidak dapat menggunakan cara yang pertama tadi dengan pengurangan sampai habis. Karena semakin besar bilangannya, maka akan semakin sulit untuk dihitung dengan pengurangan sampai habis. Maka kita bisa dapat menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan pembagian bersusun atau disebut juga dengan porogapit. Seperti apa? Mari kita lihat contoh berikut ini. 54 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Kita dapat menghitungnya dengan cara pembagian bersusun. Sebelum menghitung, kita buat lambang seperti ini terlebih dahulu.
Nah, dengan lambang ini kita dapat menuliskan bilangan 54 sebagai bilangan yang dibagi, yaitu di bagian dalam. Sedangkan bilangan pembagi kita simpan di sisi miring bagian luar. Kemudian kita hitung 54 dibagi 2. Kita mulai dari bilangan yang paling depan terlebih dahulu. Bilangan yang paling depan adalah 5. Nah, 5 bisa tidak dibagi dengan 2. 5 dibagi 2 bisa ya. 5 dibagi 2 kita hitung sama-sama. 5 dibagi 2 sama dengan 5 dikurangi 2 sampai habis. 5 dikurangi 2 sisa 3. Dikurangi 2 sisa 1. 1 dikurangi 2 tidak bisa. Maka kita berhenti sampai sini. Kita hitung berapa kali pengurangannya, yaitu 1, 2. Maka 5 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Kita simpan jawaban tersebut di bagian atas. Kemudian 2 dikali dengan 2. Berapa 2 dikali 2? 2 dikali 2 sama dengan 4. Ya, jawabannya kita simpan di bagian bawah angka 5. Nah, 4-nya kita simpan di bawah angka 5. Nah, kita hitung sama-sama dengan dikurangi dari bagian depan terlebih dahulu. 5 dikurangi 4 sisa 1. Kemudian bilangan 4 di bagian atas kita turunkan ke bawah. Sekarang tersisa 14. 14 dibagi 2, kita mulai hitung dari angka yang paling depan terlebih dahulu, yaitu 1 dibagi 2. Apakah bisa 1 dibagi 2? Karena 1 tidak bisa dibagi 2, maka kita langsung hitung 14 dibagi 2. 14 dibagi 2, kita hitung sama-sama ya. 14 dibagi 2 sama dengan 14 dikurangi 2 sampai habis. 14 dikurangi 2 sisa 12. Dikurangi 2 sisa 10. Dikurangi 2 lagi sisa 8. Karena belum habis, kita kurangi lagi ya. Dikurangi 2 sisa 6. Dikurangi 2 sisa 4. Dikurangi 2 sisa 2. Dikurangi 2 lagi sisa 0. Nah, karena sudah habis, maka kita hitung berapa kali dikuranginya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 14 dibagi 2 hasilnya sama dengan 7. Kita simpan 7 di bagian atas setelah angka 2. Sekarang kita hitung lagi. 7 dikali 2. 7 dikali 2 berapa? 7 dikali 2 sama dengan 14. Kita simpan jawabannya di bagian bawah. Nah, tepat di bagian bawah. Lalu kita kurangi. 14 dikurangi 14 sama dengan 0 habis. Maka bisa kita lihat di atas garis itulah jawabannya di paling atas, ada 27. Maka dapat kita simpulkan bahwa 54 dibagi 2 sama dengan 27.
Agar lebih memahaminya, silakan perhatikan contoh yang kedua berikut ini dengan cara pembagian bersusun atau porogapit. 312 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Untuk menghitungnya, terlebih dahulu kita buat lambangnya dengan garis seperti ini. Nah, garis seperti ini. Lalu bilangan yang dibagi kita simpan di bagian dalam. 312. Lalu bagian pembagi kita simpan di sisi miring luar, yaitu bilangan 2. Lalu 312 dibagi 2, kita mulai hitung dari bilangan yang paling depan terlebih dahulu. Mana bilangan yang paling depan? Yang paling depan yaitu 3. 3 dibagi 2 bisa tidak ya? Bisa. 3 dibagi 2. Mari kita hitung 3 dibagi 2 berapa ya? Yaitu 3 dikurangi 2. Sampai habis. 3 dikurangi 2 sisa 1. 1 dikurangi 2 tidak bisa, maka kita berhenti sampai sini, lalu kita hitung berapa kali pengurangannya. Dikurangi sebanyak 1 kali, berarti 3 dibagi 2, hasilnya 1. Kita simpan di paling atas. Kemudian 1 dikali 2, 1 dikali 2 sama dengan 2. Jawabannya kita simpan di bagian bawah angka yang tadi kita hitung. Kita simpan di bagian bawah angka 3. Lalu kita hitung dari depan, kita kurangi. 3 dikurangi 2, sisa 1. Lalu angka 12 di paling atas kita turunkan, 1-nya ke bawah, 2-nya juga ke bawah. Sekarang tersisa 112. 112 dibagi 2, kita hitung dulu dari bilangan yang paling depan. 1 dibagi 2, 1 dibagi 2 bisa tidak? 1 dibagi 2 tidak bisa dibagi, tidak menghasilkan. Maka 1 dibagi 2 tidak bisa, kita ambil 2 angka sekarang. Kita ambil 2 angka menjadi 11. 11 dibagi 2 bisa, maka kita hitung 11 dibagi 2 adalah 11 dikurangi 2 sampai habis. 11 dikurangi 2 sisa 9, dikurangi 2 lagi sisa 7, dikurangi 2 sisa 5, dikurangi 2 sisa 3, dikurangi 2 sisa 1. Nah, 1 tidak bisa diambil 2, berarti kita langsung hitung pengurangannya sebanyak berapa kali. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 11 dibagi 2 sama dengan 5. Kita simpan jawabannya di paling atas setelah angka 1. Ya, 5. Sekarang 5 dikali 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. Ya, lalu kita tulis jawabannya di bagian bawah dari angka yang tadi kita hitung. 10 kita taruh di bawah, lalu kita kurangi. 11 dikurangi 10 sama dengan 1. Kita turunkan satunya di bawah. Nah, bilangan 2 yang atas kita turunkan juga, jadi 2 disimpan di bawah ya. 12 dibagi 2, kita hitung dari bilangan yang paling depan terlebih dahulu, yaitu 1. 1 dibagi 2 tidak bisa, maka kita ambil langsung 2 angka. 12. 12 dibagi 2 sama dengan berapa? Kita hitung sama-sama ya.
12 dibagi 2 sama dengan 12 dikurangi 2 sampai habis. 12 dikurangi 2 sisa 10. Dikurangi lagi 2 sisa 8. Dikurangi 2 sisa 6. Dikurangi 2 sisa 4. Apakah sudah habis sampai sini? Belum, kita kurangi lagi. Dikurangi 2 sisa 2. Dikurangi 2 sisa 0. Nah, karena sudah habis, maka bisa kita hitung berapa kali pengurangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hasilnya 12 dibagi 2 adalah 6. Kita simpan jawaban di paling atas. 6. Kemudian 6 dikali 2 sama dengan 6 dikali 2 adalah 12. Kita taruh jawabannya di paling bawah dari bilangan yang tadi kita hitung. 12. Lalu kita kurangi. 12 dikurangi 12 adalah 0. Karena sudah habis, maka kita bisa lihat jawabannya di paling atas ya, yaitu 156. Maka dapat kita simpulkan 312 dibagi 2 sama dengan 156. Sekarang silahkan kalian kerjakan latihan berikut ini ya. Selamat mengerjakan. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk mendukung video ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan juga loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan apa video pembelajaran berikutnya yang akan disampaikan. Sampai jumpa.